dompet. Gue Halo friends, welcome back to Dedes Viantos Diary. Kembali lagi di segmen Ngobras, ngobrol santai dan seru. Oke, hari ini kita kedatangan lagi nih guest speaker dari nun jauh di sana, dari luar negeri. Wow, siapakah? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Ain, apa kabar? Halo, Ibu Negara, gimana kabarnya? Masih ingat Ain, Ibu Negara? Malu. Ya dong. Oke, Ain, boleh dong perkenalkan diri, teman-teman ngobrol, perkenalkan diri dan share ke kita nih kegiatan Ain saat ini sedang sibuk apa? Oke, halo semua subscribers Dedes Viantos, ya kan yang lagi nonton. Perkenalkan, saya itu Merlin Villa, adalah orang karyawan di sebuah hotel di Austria. Terus juga part-time YouTuber, terus juga jadi ibu rumah tangga. Banyak ya kegiatannya ya. Iya sibuk. Oke, Ain, aku sekarang kepo dong. Ain kan udah move ke Austria ya. Gimana sih rasanya? Sudah berapa lama di sana? Pas waktu itu move ke sini itu dari Jakarta tanggal 8 Juli 2019 kan, masih ingat. Terus itu berarti kira-kira 2 tahunan lah ya. Oke. Dan rasanya gimana? Waduh, campur aduk sih, kayak nano-nano. Ada manis dan pahit ya kan. Well, di sini harus lebih beradaptasi dengan cuacanya gitu. Kayak Jakarta itu kan ada 2 musim ya. Musim panas dan musim hujan, ya kan. Musim hujan juga kan nggak terlalu dingin lah ya, maksudnya nggak sedingin di sini gitu. Kalau bisa di sini most of the months gitu ya, itu tuh dingin gitu. Karena kan di sini ada 4 musim, musim semi, summer, terus musim gugur sama musim dingin. Nah, yang musim panasnya itu aja sebenarnya sometimes dingin gitu, kayak sekarang aja kan lagi hujan ya, sekarang ini 17 derajat, jadinya harus pakai baju dingin kalau nggak kedinginan. Pakai heater ya. Oke, kepo lagi dong, gimana sih adaptasinya di sana itu? Terus pasti kan beda budaya dong ya, pasti ya. Iya. Apalagi tuh kayak makanannya. Kalau apa sih, kita aja nih yang keluar Jakarta, kan kita lebih besar di Jakarta ya, kita kadang kangen nasi uduk. Nah kalau Ain kan jauh gitu ya, Ayam, iya benar. luar negeri ke Austria, itu gimana adaptasinya ini? Basically sebenarnya aku emang gimana ya, aku suka sama western food kan. Kalau misalnya kita ngomongin soal makanan ya, aku tuh lebih suka sebenarnya western food kayak gitu, kayak spaghetti, pasta, terus habis itu kayak schnitzel, steak kayak gitu kan. Emang pada dasarnya sih suka gitu. Jadinya pas kesini nggak terlalu kaget gitu. Tapi pas waktu itu setelah setahun itu tuh aku tuh kayak homesick gitu. Jadi kayak aduh pengen banget nih makan bubur ayam ya kan, aduh makan cakwe. Mana sih di sini nggak ada pempek gitu kan. Iya, di sini itu tuh orang Indonesia, maksudnya di provinsi aku yang namanya kan Vorarlberg ya, itu tuh orang Indonesianya tuh bisa dihitung pakai jari. Oke. Otomatis itu restoran Indonesia itu nggak ada sebenarnya gitu. Ada sih mungkin ya, tapi kalau di daerah aku ya itu tuh nggak ada. Jadinya yang ada itu Chinese food itu aja dia lebih ke buffet kayak gitu. Terus jadi kalau misalnya mau makan pempek lah, mau makan batagor, mie ayam kayak gitu, itu harus bikin sendiri, Bo. Aduh, kayak pusing gitu kan. Terus kadang-kadang juga misalnya mau pengen gado-gado gitu kan, itu harus online shop gitu dari toko Indonesia, namanya toko sederhana itu di Vienna kayak gitu. Sekarang jago masak.
ya lumayan lah ya kan, dari yang apa sih masih komi ya kalau misalnya kita bilangnya komi, sekarang udah jadi apa ya, komi 1 lah gitu. Komi dari komi 2 jadi komi 1 gitu. Lumayan lah belajar masak juga. Karena di sini apa ya? Iya, kalau di sini kalau misalnya makan di luar di restoran itu mahal kan. Jadinya mostly kita emang masak sendiri kayak gitu. I see. Terus aku kepo lagi nih. Capek nggak ngomong bahasa Inggris setiap hari? Oh iya. Oh ya kan di sini itu kita nggak pakai bahasa Indonesia dan juga nggak pakai bahasa Inggris sembarangan. Bahasa Inggris. Jadi Iya, apa kita dong? pakai bahasa Jerman. Wow, keren dong, keren. Ih, lebih, wede. Ih, libedih ya bener. Ih, auch. Iya kayak gitu. Maksudnya sebenarnya basically dulu aku kan pernah sekolah di sekolah Jerman kan, German school di BSD waktu itu. Dan otomatis bahasa Jermanku juga lumayan kayak ngerti lah untuk daily conversation tuh ngerti gitu. Tapi pas kesini agak gimana ya, agak terbata-bata juga karena kan udah nggak terlalu dipakai kan ya. Dulu kan pas sekolah itu dipakai setiap hari gitu kan untuk pelajaran sejarah, pelajaran matematika gitu kan, kimia gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini pas waktu itu di Jakarta lama nggak pakai bahasa Jerman, pas kesini agak terbata-bata juga gitu, kayak lebih ke pasif gitu. Tapi sekarang sih udah lumayan coming back again lah gitu, kayak kosakatanya kayak gitu. Bisa kepake lah ya. Iya, dan ini sih namanya, lidahnya kadang-kadang suka kaku sendiri gitu karena kebanyakan ngomong kayak kepukul gitu, ya udahlah. Terima aja nasib ya kan. Oke. Terus aku kepo untuk lingkungannya tuh gimana di sana? Boleh share juga nggak sedikit? Lingkungannya ya, di sini sih basically orang-orangnya tuh pada friendly. Jadinya kalau misalnya kita jalan ya berpapasan sama orang, biarpun kita nggak kenal itu siapa, kita biasanya itu bakalan say hi, ngomongnya servus. Kalau misalnya pas pagi-pagi bilangnya guten morgen kayak gitu. Terus kalau misalnya pas jam 12 siang itu kan pas makan kan, kita ngomongnya Mahlzeit kayak gitu. Mahlzeit itu kayak selamat makan kayak gitu. Iya, maksudnya mereka sih friendly sih gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal di jalanan nih ya, kayak misalnya di sini kan aku juga udah punya SIM, jadi bisa nyetir, jadi udah tahu tuh kayak misalnya kita tuh di sini harus disiplin banget gitu. Kalau misalnya ada rambu-rambu lalu lintas itu tuh harus diikutin banget gitu. Speed limit ya kan, di situ tulisannya 60, ya udah kita 60, maksimum 60 gitu. Kalau enggak kena tilang gitu. Tiba-tiba ada surat cinta dari Pak Polisi. Pak Polisi yang ganteng loh. Pak Polisinya di sini ganteng-ganteng. Iya, oh ya, ini nggak boleh ini ya. Ini ada paksu lagi di sana. Oke, back again. Terus misalnya kayak kita misalnya nyetir nih ya. Ini kalau misalnya kita lihat nih ada yang mau nyebrang gitu ya. Kita ini belum nyebrang ya. Maksudnya belum ada di zebra cross ya. Orang misalnya udah mau belok, kita udah tahu nih ya. Kayaknya dia mau ini. Kita udah harus berhenti gitu. Oke. Jadi kita bener-bener ngedahuluin siapa sih orang penyeberang itu gitu. Pas waktu itu aku les mobil aja ya, maksudnya kan sebelum punya SIM itu kan kita harus les dulu ya. Itu harus biarpun kita udah punya SIM dari negara kita sendiri gitu. Karena kan itu dari situ kita mempelajari culture-nya mereka, rules-nya mereka, regulation-nya mereka, dan kayak gitulah semuanya. Dan waktu itu aku udah mikir kayaknya gue bisa nih gitu, kayak sombong ya kan. Maksudnya itu kayak medan perang banget kan ya, maksudnya kayak it's a hard field gitu buat driving kan gitu. Jadi aku pikir Jakarta gue udah bisa gitu kan tanpa ada accident sama sekali, di sini pasti bisa gitu kan, karena di sini kan orangnya disiplin dan mereka tuh lebih ke mereka tuh lebih yang kayak hati-hati banget gitu. Terus pas nyetir, ini the first lesson ya, aku nyetir mobil ya, arah kiri gitu. Dia dari kiri, dia udah nyebrang, terus aku biasa aja gitu.
Terus habis itu siapa si yang pelatihnya itu, dia langsung ngeremin aku gitu. Terus aku yang kayak, oh kenapa gitu kan. Aku yang kayak masih mikir, loh kok tiba-tiba ngerem gitu, nggak ada penyeberang jalan kan. Terus habis itu ternyata kayak 2 detik kemudian ada tuh ada yang nyebrang. Terus aku langsung dimarahin gitu kayak, what are you doing gitu, maksudnya ini ada yang nyebrang dan ini tuh lu mau ngelewatin si zebra cross ya, bilangnya zebra cross ini. Kalau ada zebra cross itu harus ngelihat kiri kanan gitu. Oh ya udah gitu. Terus habis itu ada lagi, jadi ini ada challenge yang kedua kan, itu kan jalannya sempit ya. Kita jalan terus habis itu kita nyetir, sebenarnya nggak ada zebra cross loh Mbak Rahma. Terus? Iya nggak ada zebra cross. Terus habis itu ada yang nyebrang. Terus aku pikir ya ini kan nggak ada zebra cross, ya udah jalan aja gitu kan. Kan kita mikirnya iya, kita pikir kan itu kan bukan masalah kita kan, it's not our problem ya, mereka nyebrang jalan nggak di zebra cross gitu kan. Ya udah kita nyetir aja gitu. Terus langsung dia ngeremin aku gitu, kayak bantu di rem gitu kan si trainer aku. Terus dia ngomong lagi, what are you doing, katanya kayak gitu kan. Kayak gue udah ngomong ada penyeberang jalan harus stop. Terus aku argue sama dia lah, kan dia it's not our fault gitu kan, kayak itu bukan salahnya kita gitu loh. Dia kan nyebrang bukan di zebra cross. Terus dia ngomong enggak, tetap aja kita harus mendahului si penyeberang jalan itu gitu. So kayak oke juga gitu kan. Terus habis itu misalnya itu kan penyeberang jalan ya. Terus misalnya kayak kita dari gang terus mau ke jalan besar gitu, itu kita harus stop. Harus stop. Tergantung juga kalau misalnya speed limitnya. Speed limitnya itu di jalanannya itu tuh 60 ke atas, 60 km/h ke atas, kita harus stop gitu. Harus stop. Terus habis itu karena kan itu lagi berlaju kenceng kan, mereka nggak bisa nyetop gitu kan, jadinya kita harus stop terus sampai tunggu sampai kosong banget baru kita boleh masuk gitu. Kalau nggak tunggu dikasih lah ya. Yang paling signifikan difference-nya itu setirnya kali ya. Di sini kan kita setir kanan, di sana setir kiri, right? Iya, kita di kiri gitu. Waktu itu agak sini juga. Agak canggung biasanya kalau pertama kali bawa kan. Keder. Waktu itu pernah aku nyetir, nggak tahu otak aku lagi error kali ya. Terus aku nyetir di yang salah gitu, jalur yang salah. Oh my god, untung aja nggak ada mobil kan. Terus aku langsung mikir, oh my god, ini kan gue di Austria gitu kan. Salah gitu. Aduh bener. Kadang suka canggung, tapi kalau sekarang sih udah ini sih udah oke gitu. Terus pokoknya intinya di sini orangnya tuh pada disiplin. Kalau misalnya kayak ada rules dari pemerintah nih, kita kayak waktu itu kita lagi corona kan, ada lockdown gitu kan. Terus habis itu jam 8 malam itu harus di rumah gitu. Orang di sini jam 6 sore itu udah pulang ke rumah, jam 7 malam itu tuh udah kosong jalanan. Berarti enggak yang last minute. Lockdown kan jam 8 nih ya. Kita jam 7:50 baru pulang ke rumah, enggak. Di sini aja 1 jam sebelum aja mereka tuh udah yang di rumah udah gitu, kayak jalan udah kosong jam 7, padahal jam 8 ya maksimumnya kan gitu. Terus mereka tuh mereka tuh juga iya sih lebih ke disiplin, kalau misalnya lebih nurut ya di sini orang-orangnya. Gampang diatur gitu. Berarti positifnya banyak juga ya, dan pasti akan ngaruh juga ke kitanya. Bener ya? Iya. Iya benar. Karena kalau misalnya di sini ngelanggar aja langsung udah pasti dapat surat cinta dari Pak Polisi yang gantengan gitu. Yang bodinya oke loh. Apa jangan-jangan ngarepin dapat surat cinta? Karena kan polisinya ganteng. Enggak deg-degan nih kalau misalnya kita di sini ada Pak Polisi langsung deg-degan gitu. Kalau misalnya biasanya gitu. Kayak mereka mereka reasonable. Good to know ya. Jadi Mikey, next time kita visit ke Austria. Wow. Widih, amin. Tak aku jadi tour guide-nya Mbak Rahma ya. Oke, next question. Pengen tahu dong, happy nggak sih punya suami bule? And how's the family member?
punya suami bule itu ada plus minusnya juga sih. Nggak, maksudnya kan orang mikirnya, wih gila, punya suami bule hebat banget sih gitu, enak banget sih gitu kan. Kayak menurut aku apa ya? Aku maksudnya mereka lebih open minded sih gitu. Kayak in any things gitu kan, in any ways mereka tuh lebih ke open minded, dan mereka tuh lebih apa ya, lebih reasonable gitu. Tapi dengan kita punya pasangan orang apa berbeda negara ini gitu kan, kayak orang bule itu, kita jadi dipicu untuk menjadi mandiri juga gitu. Biasanya kan kayak dulu aku juga maksudnya punya mantan juga kan yang orang Indonesia kayak gitu kan, dan itu kan kayak kita bisa bermanja-manja ria gitu kan, kayak yang capek nih dong gitu, kalau enggak yang apa aku aus gitu kan, ambilin minum gitu. Terus kalau enggak kita lagi atit gitu kan, ke dokter anterin dong gitu kan, mau ya kan. Kalau di sini kalau misalnya orang bule dia lebih yang kayak you can do it yourself, why not gitu. Why should I gitu. Mereka tuh lebih yang kayak mandiri gitulah pokoknya. Family member ya, mereka tuh lebih ke lulu gue gitu, kayak misalnya kayak misalnya nggak lulu gue in every kind of thing sih, maksudnya not in everything, maksudnya itu dengan urusan rumah tangga gitu. Jadinya mereka tuh kalau misalnya kita ada problem atau apa gitu, ya boleh sih curhat sama mereka gitu, tapi mereka nggak akan meddle around gitu, kayak nggak bakal udah sini nanti ya ini kalau nggak ngomongin yang jelek atau apa, maksudnya nggak ada pengaruh itu. Mereka palingnya cuma oh gitu, wah maksudnya ini kayak pendengar yang baik aja gitu mereka. Terus kalau misalnya udah over the boundaries, ya mereka bisa turun tangan juga gitu. Nggak yang cuman oh itu this is your problem, I'm sorry, it's not our problem, we don't want to know about it, nggak kayak gitu. Mantau dari jauh. Iya, dan di sini juga kita harus kayak apa ya, kayak at least 3 kali seminggu lah ada chat sama mereka gitu, kasih tahu kabar kita gitu. Mereka tuh pasti pengen tahu banget gitu, kayak ya apalagi kan aku kan di sini kan termasuk foreigner kan. Dia tuh maksudnya papa mamanya si Rom dan kakaknya si Rom itu tuh dia tuh kayak empati banget ya, kayak simpatis banget, kayak mereka tuh yang kayak chat ke aku kayak Merlin are you okay gitu kan, hari ini ngapain aja kayak gitu, kayak just a small talk gitu, just to keep in touch kayak gitu. Terus juga mereka apa ya, mereka itu since aku juga bisa communicate sama mereka dengan bahasa Jerman, mereka kan nggak bisa bahasa Inggris ya, maksudnya papanya sih bisa tapi nggak terlalu lancar kan, bisa ngerti lah pasif gitu. Tapi karena aku bisa bahasanya, that's the benefit of it. Jadinya aku bisa lebih kayak apa ya namanya, connect ke mereka gitu. Mereka juga bisa connect ke aku gitu. Mereka tuh welcome banget. Mereka tuh baik banget gitu. Oke, nggak ada kendala lah ya untuk masalah itu, semuanya happy karena look so welcome to you ya. Mereka welcome banget, dan mereka apa ya, pas waktu itu pas corona pun gitu kan, itu kan maksudnya ada lah ya yang kayak rasis kayak gitu kan ya. Kalau misalnya di sini sih aku totally nggak ngerasain sih. Mereka bener-bener ya, mereka tuh nggak cuma dari family member dari Rome, tapi in the whole thing gitu, kayak maksudnya di daerahku juga nggak ada sih kayak gitu-gitu. Maksudnya mereka lebih welcome. Lebih welcome ya. Welcome sama orang asing. Happy to know, In. You're so happy there. Thank you. Oke. Iya. Tadi di awal Ain sudah menjelaskan musim-musimnya ada 4 ya. Aku tuh sebenarnya kepo dengan musim salju. Secara Indonesia nggak ada salju ya. Ada hujan. Musim hujan. Ain sendiri nih dari keempat musim tersebut, apa favoritnya apa? Musim paling apa yang enak di sana? Aku sukanya itu musim karena gini kan di sini kan dingin terus ya, Mbak Rahma ya. Dulu aku sukanya gugur karena di sini banyak tanaman, jadinya kalau misalnya musim gugur tuh bagus banget Mbak Rahma. Iya, jadinya tuh golden gitu loh, kayak apa sih,
leaves-nya, daun-daunnya itu tuh ada yang merah, ada yang kuning, ada yang orange kayak gitu, kayak bagus banget kalau buat foto. Aduh, jadinya mau moto mulu pokoknya gitu kan. Terus habis itu, dan itu juga nggak terlalu dingin, jadinya biasanya itu tuh kayak 18 derajat lah. Kalau untuk 18 derajat, 17 derajat itu buat kita tuh udah nggak dingin gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya 15 derajat itu udah nggak dingin buat kita ya, maksudnya buat kami di sini ya. Kalau misalnya fall itu kayak gitu, karena kan summer biasanya 28, 30 gitu kan. Yang paling rendah itu kayak sekarang ini 17 ya, 17. Paling rendah pas malam-malam itu bisa-bisa kayak 12 lah gitu. Tapi sekarang since di sini aku banyak ngalamin si hawa dingin ini ya kan, jadinya aku juga suka summer, karena pas summer itu aku bisa pakai tank top, bisa pakai flip flops gitu, hot pants. Kalau di Jakarta summer terus ya? Iya, jadi aku tuh kayak mikir kan, oh dulu pas aku masih di Jakarta gitu kan, orang bule tuh demen banget kan ke Thailand, ke Vietnam, ke Indonesia, mesti ke Jakarta, ke Bali ya kan. Mereka tuh kayak appreciate banget sunlight gitu loh. Kalau di sini tuh juga iya, karena aku jadi pas di sini udah tinggal, jadi aku kayak lebih appreciate sunlight juga gitu Mbak. Jadi kalau misalnya kita lagi pagi-pagi kan dingin ya, maksudnya ya gitulah, dingin-dingin gitu. Kalau udah ada sunlight gitu, itu terasa Mbak, jadinya dia punya sinarnya tuh menyentuh loh, jadi segini ya. Sinar matahari menyentuh kulit kami gitu kan. Kayak lagi instan. Iya, aku kayak promosiin ini banget ya. Enggak, tapi gitu Mbak, beneran. Kayak aku tuh jadi kayak lebih appreciate banget ya sunlight di sini, karena ya itu, karena hawanya di sini kan mostly dingin kan gitu. Jadinya jadi kalau misalnya kita lagi, biarpun lagi spring gitu kan, spring kan dingin juga kan, abis dari winter ke spring kan, musim semi ya. Itu masih dingin, dan itu kalau misalnya kita lagi jalan itu ada matahari, kita ke matahari pasti gitu. Otomatis kita bakal ke matahari gitu Mbak, beneran. Kalau misalnya Jakarta kan kayaknya enggak deh gitu. Matahari no gitu kan. Kalau enggak ya gitulah. Kalau di sini kayak kita malah approach matahari karena we get the warmth gitu, kayak kita tuh dapat kehangatan gitu. Aku tuh sebenarnya pengen lo share sama teman-teman ngobras di sini nih, sama teman-teman Dedes Viantos. Pengen tahu sih, pengen ngeliat gitu suasana di Austria tuh seperti apa sih gitu. Jadi paling nanti kalau misalnya Ain bisa berbagi suasana di videokan ke kita, bisa lo dikirim. boleh. Anak metropolis kan, terus Ain pindah ke sana tuh kan village-nya kan, nah itu iya, jadi gadis desa. Jadi gadis desa aku di sini. Jadinya kita biasa tinggal di banyak gedung-gedung ya, banyak mall ya kan, mall aja banyak banget ya, ada Sensi, ada GI, banyak banget Mbak. Kita di sini mall cuma satu. Oke. Satu doang. Dan itu kecil, nggak terlalu besar kayak GI gitu kan, nggak kayak Sensi aja ada satu, Sensi, terus sebelahnya Plaza Senayan ya kan, jadi cuma ada satu tok gitu. Tapi mereka mallnya itu biarpun kecil tapi semuanya ada gitu, apotek ada, supermarket juga gede, terus florist, terus habis itu kantor pos, ada bank juga gitu, jadi semuanya in one place gitu. Terus habis itu jadi terus ke sana pokoknya di one place aja ya. Mereka tuh kayak simple but ada apa ya namanya? Strategis. Jadi saya di Jakarta aja kan sampai food court aja ada satu lantai khusus ya kan. Kalau di sini ya maksudnya makanan ada gitu, tapi mereka lebih yang kayak yang simple lah gitu, kayak cafe buat ngopi cuma 2 gitu. Buat makan itu ini ada Chinese, ada Itali. Ya jadi kayak bener-bener nggak terlalu banyak banget gitu. Kalau misalnya di Jakarta kan makan Indonesia aja bisa ada 3-4 gitu di food court ya kan. Terus habis itu ada banyak lagi deh ya kan. Terus ada saur seli di bawah lagi ya kan. Maksudnya banyak banget gitu.
Ketahuan banget teman-teman ya, Ain ini bener-bener anak mall banget tuh, sampai hafal loh tiap lantainya sour sale di Iya, ada Sour Sally, aduh my god, terus ada apa sih namanya Antis Ants ya kan di bawah tuh yang di GI. Ini kayaknya Ada ambasadornya Starbucks. Iya, di sini aja aku Starbucks aja ya Mbak ya, itu aku sampai beli green tea powder sendiri Oke. buat bikin sendiri di rumah karena di sini nggak ada Starbucks. Oke, last question. Wow, last but not least. In target karirnya tuh mau jadi apa sih? Kan sekarang kan udah kerja lagi nih, balik kan. Next targetnya mau apa? Next ada karir, oke. Aku sih sebenarnya udah bilang sama bos aku ya, dia operational manager gitu. Operational manager tuh kayak hotel manager gitu kan. Beliau tuh tanya ke aku, Merlin, in 2 years, beliau tuh nggak nanya ke aku in 5 years, tapi in 2 years katanya. In 2 years, kamu tuh mau jadi apa katanya gitu. Terus aku bilang mau jadi FB manager. Wow, amin. Oh, tinggi ya. Padahal waktu itu masih waitress jatuhnya. Terus dia mungkin beliau pikir ini anak angan-angannya tinggi sekali gitu. Terus nah puji Tuhan Juli kemarin itu aku baru dipromote again jadi restaurant manager di sini kayak gitu. Iya, tapi tetap kerjaannya kayak FB manager gitu. Di sini kan soalnya kalau di sini kan karena si posisi FB manager itu nggak ada di tempat aku. Yang paling tinggi itu yang komisi di FB ya, itu paling tinggi itu aku. Gitu. Terus jadinya kayak merangkap gitulah. Jadinya aku restaurant manager, terus habis itu kayak merangkap juga untuk kerjaannya si FB manager itu. Keren. Proud of you. Keren ya. Ya, puji Tuhan itu rezeki yang dikasih sama yang di atas, amin. Semoga karirnya makin meningkat, karirnya makin menanjak, makin sukses. Amin. Kamu juga Mbak Rahma, biar makin sukses juga semua di segala aspek. Amin, amin, amin. Oke, kita sudah sampai di penghujung nih, nggak berasa ya? Kayaknya udah penghujung aja. Sebelum kayaknya masih panjang lama ya. Siap. Sebelum kita closing, pengen dong dikasih ini untuk bantu kita kasih closing statement. Oke Mbak Rahma, terima kasih untuk Dede Svianto yang udah undang aku interview hari ini. Seru banget, I really enjoyed it and I hope you guys also enjoy this video. Dan don't forget, jangan lupa untuk selalu kepoin Dede Sviantos. Dan juga ada segmen baru si Ngobras ini yang seru banget, yang selalu kasih banyak good infos, good tips juga, ya kan? Dan jangan lupa pokoknya ikutin terus Dede Sviantos. Yeah, thank you so much. Oke, Ain kan teman-teman, ini Ain juga YouTuber loh, YouTuber Austria. Wow, Ain kasih tahu dong YouTube Ain itu apa ya? Oke, YouTubeku itu Merlin Villa. My YouTube is about Austria, semuanya tentang Austria dan culture-nya dan gimana mereka live di Austria, gimana aku live di Austria gitu. Dan kalian yang pengen tahu tentang Austria atau hidup di Austria itu kayak gimana, jangan lupa my YouTube channel namanya Merlin Villa. Aku juga ada segmen dengan Nyonya Belanda namanya Asians in Europe. Kita biasanya obrolin soal hidup di sini, gimana how we feel about living in Europe kayak gitu. Teman-teman boleh langsung kepoin YouTube channelnya Ain. Oke, Ain, thank you so much for your time. Bye-bye, see you again, bye. Thank you semuanya, thank you Mbak Rahma, ciao. Baiklah teman-teman, thanks for watching ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Boleh juga lo di komen siapa ya next target Ngobras kita untuk selanjutnya. Oke, see you the next hour video. Bye-bye.